Bang, apakah first time abang berkarir pernah gitu juga? Dan butuh berapa lama buat sampai ke tahap speak up atau resign, sharing, pekek? Alhamdulillahnya ya, selama gue berkarir menjadi drafter, gue nggak pernah tuh yang namanya bekerja kurang dari 2 tahun. Minimal banget itu gue 2 tahun pernah tuh ya, 2 tahun terus resign. Tapi nggak pernah kurang dari itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya pada di poin apa gue bakal memutuskan buat resign itu, biasanya itu paling utama tuh kalau udah yang namanya penat atau jenuh, atau bahasa sekarangnya lebih ke apa ya, burnout ya, kalau kata orang-orang tuh zaman sekarang burnout. Dan burnout ini ada yang bisa dirilis, maksudnya kita bisa ambil cuti, kita bisa liburan sebentar, mungkin long weekend gitu, terus kita balik lagi kerja, itu bisa. Atau ada burnout yang bener-bener nggak bisa ditahan nih, udah nih gue resign aja. Tapi ada poin penting lainnya, sepengalaman gue nggak bakalan ambil keputusan resign kalau gue belum dapet tempat baru yang minimal banget gajinya lebih di atas lah ya, walaupun selisihnya sedikit, tapi itu penting ya, dapat tempat yang lebih bagus dari segi pendapatan, dari segi mungkin culture atau budaya kerjanya juga gitu. Jadi banyak pertimbangan ya. Tapi kalau gue biasanya ngambil keputusan buat resign tuh kalau dapet tempat yang gajinya lebih besar. Itu bisa dibilang poin pertama yang harus diambil, harus dapet itu dulu. Ya sebenarnya kalau orang resign itu kan banyak faktor ya, apalagi faktor yang berhubungan dengan eksternal dari diri kita. Maksudnya misalkan lu punya konflik sama teman kerja lu, atau lu udah nggak sesuai dengan gayanya bos lu yang udah nggak enak gitu ya, ngedeliver kerjaan atau memanage kerjaannya, lu udah nggak bisa ngikutin alurnya gitu. Terus atau mungkin ada faktor dari pendapatan yang berkurang, misalkan ada kebijakan tertentu dari perusahaan yang membuat fasilitas dikurangin, terus juga salary-nya diturunin, terus juga misalkan nggak ada tunjangan apa yang tadinya ada kayak gitu misal ya. Itu kan juga mempengaruhi tuh, bisa membuat kita punya keputusan buat resign ya kan. Nah kalau dari pengalaman gue, faktor eksternal itu yang gue alami sedikit dibandingkan faktor internal dari diri gue sendiri. Dan faktor internal dari diri gue sendiri, ya gue udah jenuh aja sama pekerjaannya, jadi gue harus cari kerjaan yang baru. Begini ya, kalau misalkan kita udah nggak sesuai sama, maksud gue salary-nya kurang, kita udah ngerasa kurang karena kita udah memberikan kontribusi terhadap project-project untuk perusahaan. Kalau itu tuh bisa diomongin sebenarnya, masalah gaji ya, itu bisa diomongin sama manajemen. Pak, kalau saya minta gaji lebih tinggi, bla 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 bla, gitu, itu bisa nggak? Itu tuh sebenarnya bisa diomongin, bisa disesuaikan. Tapi beda kalau misalkan kita udah nggak sesuai dengan batin kita yang udah jenuh, udah penat gitu, beda ya. Ya, paling begitu sih. Ada lagi faktor internal. Yang internal tuh internal eksternal. Maksud gue begini, ada faktor internal tapi bukan dari diri kita, yaitu dari keluarga. Nah ini penting nih, kalau waktu lu udah sama keluarga udah kebuang gara-gara kerjaan, nah itu udah masalah tuh. Dah itu tambahannya. Ya gitu sih pengalaman gue. Ya semoga ada manfaat yang bisa diambil. Buat teman-teman yang mau sharing juga bisa di kolom komentar ya.